Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial, lagi viral di media sosial, di mana ada seorang konten kreator mengatakan, Konoha itu ternyata dijadikan sebagai ATM religi oleh Arab Saudi, guys. Banyak yang nggak sadar, ternyata Indonesia itu dijadikan ATM bagi industri religi Arab Saudi. Wow, luar biasa. Jadi ada seorang konten kreator, ada seorang tiktokers yang mengatakan bahwa ternyata Konoha itu dijadikan semacam ATM berjalan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini rasional atau tidak? Sementara ya, menurut tiktokers ini ya, sementara Arab Saudi itu menolak menggunakan yang namanya QRIS. Kan Arab Saudi ini ogah pakai produk asal Indonesia, termasuk tidak mau mengadopsi sistem pembayaran kris. QRIS itu kan buatan daripada Konoha ya. Dan Arab Saudi itu lebih memilih produk daripada China, daripada produk daripada Konoha. Jadi tiktokers ini mengatakan ya, seolah-olah kita itu tidak dipedulikan oleh Arab Saudi. Tidak diperhatikan oleh Arab Saudi. Arab Saudi itu pelit ya. Investasi pun mereka sangat pelit. Jadi menurut tiktokers ini tidak rasional. Ini tidak masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Saya tuh ya dari dulu bertanya sama yang beragama di Konoha ya, umat beragama yang ada di Konoha. Saya tuh sering bertanya ya, tapi tidak pernah menemukan jawabannya. Mungkin di antara sahabat interview ini menemukan jawabannya, mudah-mudahan ya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang rasional dari yang dilakukan oleh umat beragama di Konoha? Apa yang rasional coba? Rata-rata kan kalau saya perhatikan itu ya, jauh dari kata rasional. Ya nggak sih? Sadar nggak gitu sebenarnya? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kejadian-kejadian seperti ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa Konoha itu dijadikan semacam ATM religi oleh Arab Saudi? Apa alasannya? Apakah ini tindakan rasional atau irasional? Menurut saya ini irasional. Setahu saya, Konoha itu rata-rata masyarakat yang tidak berkesadaran. Jadi jangan tanya apakah Konoha itu berkesadaran atau tidak. Rata-rata Konoha itu tidak berkesadaran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Konoha itu tidak berkesadaran? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama itu sendiri? Apakah dipengaruhi oleh agama itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Konoha tidak banyak yang sadar bahwa Konoha itu dijadikan semacam ATM berjalan oleh Arab Saudi? Apa alasannya? Jadi gini guys ya, saya harus to the point ya. Gak ada satupun yang rasional yang dilakukan oleh umat beragama, termasuk ritual-ritual. Apakah itu rasional atau tidak? Enggak ada. Jadi jangan tanya apakah tindakan pergi ke Arab Saudi, ya, misalnya mereka melakukan ritual-ritual ibadah di Arab Saudi, apakah itu tindakan rasional? No. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Tapi saya hanya mempertanyakan dari sudut pandang ilmu pengetahuan, dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang logis gitu. Ya, apakah ada tindakan daripada orang yang beragama di Konoha itu yang logis? Saya cuma bertanya ya, emang nggak boleh bertanya, apakah ada? Nggak ada. Ya, mohon maaf ya. Kalau mereka pergi ke Arab Saudi, apakah itu tindakan logis atau tidak? Enggak, itu tindakan irasional. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka ini sesat? Enggak juga. Karena pada dasarnya kan agama itu kan tindakan atau sesuatu hal yang subjektif. Jadi dari judulnya juga sebenarnya agama itu kan sudah subjektif ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nentuin untuk tidak beragama ya. Saya hanya mengambil dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang rasional gitu. Agama itu kan hal yang subjektif ya. Artinya agama itu keyakinan. Jadi gini ya, saya simpelkan ya. Kalau gua pergi ke Arab Saudi, gua umroh ke Arab Saudi, gua naik haji ke Arab Saudi ya, gua nabung bertahun-tahun hanya untuk pergi ke Arab Saudi, hanya untuk menyetorkan duit ke Arab Saudi. Kalau misalnya nih ada warga Konoha yang mengatakan seperti itu kan keyakinan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa keyakinan orang lain itu salah? Enggak. Enggak, guys. Namanya keyakinan, ya yakin aja gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan keyakinan lu salah, nggak bisa. Jadi menurut saya pribadi ya, TikToker ini salah besar.
dia mengatakan ya warga Konoha itu tidak berkesadaran karena dijadikan semacam ATM religi oleh Arab Saudi ya. Menurut saya pribadi ini logical fallacy gitu ya. Karena dari judulnya kegiatan keagamaan yang ada di Arab Saudi itu kan kegiatan subjektif bukan kegiatan objektif. Jadi nggak ada sejarahnya tuh ya warga Konoha pergi ke Arab Saudi itu melakukan kegiatan yang objektif, nggak ada. Misalnya ya meneliti gitu ya. Orang-orang Konoha pergi ke sana itu melakukan riset misalnya ya, melakukan penelitian misalnya, ya melakukan studi banding misalnya ya, belajar misalnya di sana, belajar tentang ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan sebagainya. Ya, nggak ada tuh, nggak ada sejarahnya. Kalaupun ada mungkin 1 dari 1 miliar orang ya yang melakukan itu. Tapi pada faktanya rata-rata mereka ke sana itu ya, itu kan kegiatan yang sangat subjektif ya, itu kan keyakinan. Ya, yang namanya keyakinan seperti itu ya. Kalau misalnya mengatakan, "Oh itu kan nggak boleh, itu kan, oh tidak berkesadaran dan sebagainya bla bla bla, itu kan egois namanya Arab." Ya, kan Arab Saudi kan nggak nyuruh gitu ya. Arab Saudi kan nggak nyuruh kita pergi ke sana. Bahkan kita yang mohon-mohon kepada Arab Saudi supaya apa? Supaya kuota haji kita itu diperbesar. Ya, kita yang mencium kaki MBS ya. Kita yang ngemis-ngemis kepada MBS supaya apa? Supaya kuota haji itu diperbanyak. Jadi apapun yang dilakukan oleh Arab Saudi, apapun yang dilakukan oleh anggota kerajaan Arab Saudi itu ya kita tetap menghormati mereka ya. Walaupun mereka bekerja sama dengan Amerika, walaupun mereka melakukan kejahatan di negara lain gitu ya. Walaupun mereka membombardir negeri para habaib, maka itu tidak akan bisa diprotes guys ya. Kalau kita protes terhadap Arab, maka nanti kuota haji akan diputus gitu ya. Kalian nggak boleh berhaji di sini gitu. Ya, jadi kita nggak boleh gitu ya, nggak boleh menuntut karena apa? Karena Arab Saudi itu ya, mohon maaf sebesar bagi yang nonton video ini ya. Saya tidak memojokkan Arab Saudi di sini ya. Arab Saudi itu sudah berbeda. Arab Saudi zaman dulu dengan zaman sekarang. Arab Saudi zaman sekarang itu sudah 11-12 dengan Amerika. Makanya saya tuh heran banget kenapa warga Konoha membenci Amerika. Sementara mereka menyanjung-nyanjung Arab Saudi. Arab Saudi dengan Amerika itu sudah konco-koncoan guys ya. Bahkan banyak orang Arab Saudi yang kuliah di Amerika. Kenapa mereka berteman dengan Amerika? Apa alasannya? Ada banyak alasan ya, ada banyak faktor ya. Ya, faktor yang pertama itu faktor nasionalisme ya, faktor keamanan ya. Jadi Arab Saudi itu punya musuh bernama Iran. Ya, Arab Saudi itu kotok-kotokan dengan Iran. Sehingga apa? Sehingga Amerika itu butuh pendukung yang sangat besar gitu ya. Butuh dukungan daripada Amerika. Butuh teknologi daripada Amerika. Sehingga apa? Sehingga Arab Saudi itu ya berteman baik dengan Amerika. Kenapa? Karena Amerika itu melindungi Arab Saudi. Ya. Jadi mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Arab Saudi sudah jauh berbeda dari dulu sampai sekarang ini. Kalau Arab Saudi tetap seperti Arab Saudi yang dulu, bisa aja Arab Saudi sekarang bangkrut ya kan? Justru karena mereka berubah gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan Arab Saudi itu jahat, Arab Saudi itu enggak bermoral dan sebagainya, tergantung sudut pandang dari mana kita melihatnya, ya kan? Kalau kita melihat dari sudut pandang Iran misalnya, maka Arab Saudi itu dikatakan jahat guys. Karena apa? Karena Arab Saudi itu berteman dengan Amerika, berteman dengan Israel. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Arab Saudi, ya, apakah Arab Saudi sesat? Enggak. Karena apa? Karena mereka berteman dengan yang bisa memberikan mereka kepastian. Kepastian dalam segala hal apapun ya, teknologi ya, kemudian persenjataan ya, bisa diperoleh dari Amerika. Itulah alasannya kenapa Arab Saudi itu bungkam ketika Gaza dibombardir oleh Israel. Kenapa? Karena ya Arab Saudi itu berteman baik dengan Israel gitu, berteman baik dengan Arab Saudi. Jadi kalau ada tiktokers ya misalnya konten kreator yang mengatakan kok nggak masuk akal ya warga Konoha itu pergi ke Arab Saudi, kok nggak masuk akal ya, itu kan yang dipengen oleh Arab Saudi karena Arab Saudi sudah berpikir jauh ke depan ya. Arab Saudi itu kan berpikirnya sudah mulai rasional ya. Anak-anak di Arab Saudi sekarang itu ya, mereka itu sudah mirip-mirip seperti Amerika, diajarkan tentang disiplin ya. Sangat sangat sangat
modern ya kalau saya perhatikan pendidikan di Arab Saudi sekarang ini. Mereka sudah mulai, buka yang namanya coffee shop, kemudian mereka sudah buka yang namanya bar, ya kafe, ya klub malam dan lain sebagainya. Kenapa mereka berubah? Apa alasannya? Karena mereka memikirkan jangka panjang. Kalau mereka hanya mengharapkan yang namanya minyak, ya mengharapkan yang namanya orang yang lagi umroh ya dan lain sebagainya, itu tidak cukup ya, nggak cukup ya. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan yang namanya ekspansi seperti investasi di China ya. Jadi gini guys ya, kita itu jangan terlalu fanatik dalam beragama ya, jangan terlalu berlebihan dalam beragama gitu ya. Jadi gini, Arab Saudi sudah kocok-kocokan dengan China, sementara kita itu masih sibuk anti China ya, Konoha itu masih sibuk anti China. Sudah investasi dengan China guys, sudah investasi ke Amerika ya. Mereka ada semacam kerjasama investasi ya. Sementara Konoha gimana? Konoha nggak dipedulikan sama Arab Saudi kalau saya perhatikan ya. Kalaupun mereka investasi paling ratusan miliar atau 1 triliun lah gitu ya. Itu kan nggak sebanding ya. Menurut data yang diucapkan oleh seorang TikTokers yang sangat terkenal ini ya, yang memviralkan video ini, dia mengatakan jumlah yang kita setor ke Arab Saudi per tahun itu ya sekitar puluhan triliun lah ya. Dan ini sangat besar sekali jumlahnya guys. Tapi yang balik ke kita itu sedikit. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita mengharapkan balik kembali gitu? Kan kita melakukan umroh ke sana itu, yang melakukan haji ke sana itu kan tindakan keyakinan ya. Namanya keyakinan itu kan subjektif. Kenapa kita mengharapkan sesuatu hal ya, tapi hal itu berbau subjektif? Ini menurut saya itu tidak rasional ya. Kecuali ya misalnya nih kita misalnya melakukan bisnis misalnya, ya kemudian investasi misalnya. Ya hal-hal yang objektif lah ya, bukan hal yang subjektif ya. Ya, wisata religi itu kan hal subjektif. Kalau investasi itu kan hal yang objektif. Jadi kita tidak boleh mengharapkan imbalan dari Arab Saudi karena kita melakukan hal yang subjektif, bukan hal yang objektif. Ya, jadi mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya. Tolonglah ya. Kita itu kalau mau ya, saya tidak nyuruh tapi ya, kalau mau berkesadaran ya lebih baik baca buku gitu ya. Arab Saudi sekarang ini sudah mulai ya menggalakkan yang namanya membaca buku ya, kemudian pendidikannya diperbaiki gitu ya. Kalau mau kita menjadi negara maju itu perbaiki pendidikan ya, kemudian kita harus rajin membaca buku. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa maju kalau mereka malas baca buku, nggak ada. Rata-rata negara maju itu rata-rata pembaca guys. Cek data. 10 negara maju dunia ini seperti misalnya Norwegia, Finlandia, Swiss, Amerika, China, dan sebagainya. Rata-rata suka membaca. Gak ada pun satu pun di negara maju dunia ini yang malas membaca. Gak ada. Cek data. Semuanya rata-rata rajin membaca. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan kita harus rajin membaca. Kita harus rajin ya mengoleksi buku ya. Tapi mohon maaf ya, bukan cuma satu buku doang yang kita baca, tapi harus dari berbagai sumber ya. Misalnya nih dari teknologi kita baca, dari investasi kita baca, ekonomi kita baca, sejarah kita baca. Jangan cuma satu doang gitu yang kita baca ya. Jangan yang berbau agama doang yang kita baca. Baca dong yang lain-lainnya ya. Itu menurut saya itu lebih bagus ya. Sama seperti kita mengkonsumsi makanan. Kita nggak boleh mengkonsumsi makanan cuma satu menu doang. Harus banyak menu ya kita konsumsi. Itu jauh lebih bagus ya menurut saya pribadi ya. Kemudian selain itu, ya mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya tidak sedang memojokkan Konoha di sini ya. Menurut data, Konoha itu rata-rata IQ-nya kan 78. Sementara Arab Saudi itu kan udah di atas 78 guys. Kalau nggak salah mereka itu sekarang 80 sampai 95 ya rata-rata IQ-nya. Jadi ada peningkatan IQ yang sangat signifikan di Arab Saudi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka sudah berpikir tentang nilai gizi ya. Orang Arab itu kan disubsidi oleh pemerintah ya atau kerajaan ya. Sehingga apa? Sehingga mereka mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Sementara Konoha itu ya masih sibuk mengurusi tentang yang namanya yang tidak penting ya, masih mengurusi yang namanya sesuatu hal yang irasional ya, sesuatu hal yang tidak masuk akal.
Sehingga kita tidak, ada perubahan gitu IQ-nya, ya IQ kita itu setara gorila gitu ya. IQ Konoha maksudnya ya, bukan Indonesia ya. IQ Konoha itu setara gorila 78 gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena ada banyak faktor ya. Yang paling utama itu gizi ya. Jadi orang tua di Konoha itu kalau mereka menikah, baik ibu dan ayah, calon ayah atau calon ibu, mereka tidak pernah sekalipun fokus tentang, mempelajari nilai gizi ya, kalau mereka punya anak gizinya seperti apa, nggak pernah. Mungkin ada satu 2 gitu ya. Saya beruntung ya, saya punya istri anak kesehatan. Jadi anak saya itu dari kecil itu ya, waktu MPASI itu sengaja ya bikin makanan yang bergizi gitu. Ya, sengaja beli makanan yang bergizi. Kenapa? Karena ya istri saya itu anak kesehatan mengerti tentang nilai gizi ya. Ya beruntung ya, saya beruntung ya punya istri anak kesehatan ya. Tapi bagaimana dengan yang lain-lainnya gitu, ya kan? Bagaimana dengan mohon maaf ya, misalnya, eee, nggak tamat sekolah gitu ya, cuman tamat SD, tamat SMP, nggak ngerti gitu ya nilai gizi. Dan ini yang menyebabkan yang namanya IQ gorila struktural gitu ya. Mohon maaf ya, ibunya IQ-nya setara gorila, bapaknya juga IQ setara gorila, lalu mereka melahirkan anak, nanti anaknya juga IQ setara gorila. Biasanya seperti itu, nggak semuanya tapi ya. Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena orang tuanya tidak peduli dengan nilai gizi ya, tidak mengerti, ya, tidak pernah mau membaca, malas banget membaca. Ya, yang ada di pikiran mereka itu ya hanya hiburan-hiburan ya. Bahkan hiburan mereka itu bikin anak. Di Konoha itu hiburan para orang tua di Konoha, nggak semuanya tapi ya, bikin anak. Makanya anaknya banyak. 2, 3 orang cukup lah ya, jangan terlalu banyak. Kenapa kalau banyak itu bermasalah? Karena gizinya nggak tercukupi. Gaji, karyawan di Konoha itu berapa coba? Ya rata-rata 3, 4 juta ya. Ya, apakah ini cukup buat anak 10 orang misalnya atau 9 orang gitu? Apakah gizinya terpenuhi? Enggak. Jadi gizi itu sangat penting guys ya, untuk apa? Untuk pertumbuhan otak. Belum lagi yang namanya cara menghindari stunting gitu. Aduh, kacau sekali ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak orang yang nggak mau nonton gitu ya. Pasti ya pembahasan seperti ini sepi guys ya. Video-video seperti ini sepi ya. Video-video edukasi sepi. Karena apa? Karena kita nggak peduli gitu. Kita lebih peduli dengan konten-konten yang joget-joget nggak jelas gitu ya. Nggak memberikan nilai ya. Nilai untuk kemajuan bangsa kita gitu ya. Dan itu yang paling disukai. Itu namanya miskin struktural ya. Masyarakat yang suka dengan konten-konten yang nggak jelas gitu ya, konten-konten hiburan, ini akan berputar-putar terus ya, dan anaknya juga akan suka konten-konten seperti itu ya. Jarang-jarang ya yang, suka tentang konten edukasi. Saya sudah banyak baca buku guys, sudah ribuan buku yang saya baca. Jadi saya duduk di sini bukan tanpa modal, sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saya sudah baca buku, baru open kamera. Jadi yang saya baca selama ini, saya tuangkan di video. Anda nggak usah baca banyak buku ya, cukup hanya mendengarkan. Itu pun nggak mau gitu. Ya, jadi fokus orang Indonesia itu kalau saya perhatikan ya, di mana-mana pun seperti itu ya. Kalau saya perhatikan menurut data, cuma 5 menit guys. Jadi video ini juga ditonton hanya 5 menit. Kalau ada nonton sampai sejauh ini, berarti ada ini orang yang sangat spesial sekali. Fokus orang Indonesia cuma 5 menit guys. Apa yang, jadi permasalahan? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena brain rot. Makanya video-video short ya, video-video pendek di Indonesia itu diminati karena apa? Karena kita menderita yang namanya brain rot, pembusukan otak. Kita itu hanya membutuhkan, video-video yang membanjiri dopamin, seperti video-video nggak jelas gitu ya, ya prank nggak jelas ya. Kemudian kalau saya perhatikan sekarang ini ada video-video itu di Facebook, di TikTok dan sebagainya itu, video-video orang yang pacaran nggak jelas gitu, melakukan prank-prank-an ya, kemudian aduh kacau deh ya, suami istri juga, bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak bermoral gitu ya, kalau saya perhatikan. Itu harusnya video privasi tapi mereka upload itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena mereka nggak punya value, nggak punya nilai gitu ya. Jadi biasanya negara maju itu,
ya dipenuhi oleh masyarakat yang suka dengan konten edukasi, bukan konten-konten yang non edukasi ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian alasan selanjutnya gitu ya, kenapa masyarakat kita itu kurang berkesadaran, kenapa cenderung berpikirnya itu irasional gitu. Apa alasannya? Alasannya itu karena kita itu ya memiliki pemerintah yang kurang berkesadaran juga gitu ya. Kenapa pemerintah kita itu nggak peduli dengan rakyatnya? Nggak semuanya tapi ya. Tapi rata-rata seperti itu. Apa alasannya? Karena ongkos politik yang sangat mahal. Itu berputar-putar guys. Itu semacam lingkaran setan ya. Jadi kalau di Konoha itu mencalonkan diri jadi pejabat itu, maka ada istilah mahar ya, miliaran gitu. Kemudian belum nanti serangan fajar, belum lagi biaya ini, biaya itu, segala macam, biaya kampanye, sampai ratusan miliar. Nah, ketika jadi pejabat ya, ketika dia jadi gubernur, bupati, dia nggak bakal mikirin rakyat guys, dia hanya mikirin gimana caranya supaya balik modal. Jadi ini semacam lingkaran setan, terus-terus berputar-putar ya. Pejabat yang kita harapkan itu untuk eee, memperhatikan masyarakat, supaya masyarakat berkesadaran, ya mereka malah sibuk memperkaya diri ya. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.